Taubat ini wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan seketika. Apakah Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak tiada terhitung, kita nggak bisa menghitungnya, kemudian kita melakukan dosa kepadanya? Itulah yang mesti kita pikirkan. وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. تجب wajib apa at-taubatu taubat minadz-dzunubi saking pira-pira dosa fauran kelawan langsung ala kulli mukallafin ing atase saben wong mukallaf wa hiya lan utawi taubat iku annadamu getun wal iqla'u lan nyopot dosa wal azmu lan bertekad ala alla ya'uda ing atase yen ta ora bali sapa wong ilaiha maring dzunub wal istighfaru lan amrih atau njaluk ngapura sapa wong. Wa in kana lan lamun ana apa azan budosa iku tarka fardhin ninggal perkara kang wajib qadahu mongko wajib ngodok sapa wong ing fardhin au tabiatan utawa iku rupa perkara kang ngikuti li adamiyin maring menungso kang berkaitan kalian hak menungso qadahu mongko bayar sapa wong ing tabiatan li adamiyin awis tardahu utawa amrih ridone tabiatan li adamiyin. Hadirin rahimakumullah, setelah muallif menjelaskan tentang sekian banyak macam contoh-contoh dari dosa anggota badan, mulai dari dosa hati yang jumlahnya juga banyak, ada dosa tangan, ada dosa mata, ada dosa lisan, ada dosa telinga, ada dosa perut, ada dosa kemaluan, dan yang terakhir adalah dosa badan secara umum. Sekian banyak dosa-dosa, sekian banyak maksiat-maksiat. Mungkin di antara, bukan mungkin lagi, pasti di antara dosa-dosa itu pernah kita lakukan. Di antara sekian banyak yang telah kita sebutkan dalam kitab ini, itu sebagian sudah pernah kita lakukan. Ada sebagian yang sering kita lakukan, atau mungkin ada yang rutinan melakukan dosa itu. Ada sebagian yang sesekali kita lakukan, tetapi tidak senantiasa kita lakukan. Ada yang pernah sekali atau dua kali kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana? Sebagian kita nggak tahu dulunya bahwa itu maksiat, baru kita tahu setelah belajar ini. Sebagian kita sudah tahu tetapi tetap mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan dosa-dosa itu. Maka jika sudah demikian, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah taubat. Nah, sehingga di akhir kitab ini beliau menjelaskan tentang pembahasan taubat. Jika kita telah melakukan dosa-dosa yang telah dijelaskan oleh muallif sebelumnya, maka solusi dari
melakukan dosa adalah bertaubat. Nah, karena nggak ada orang yang bisa melepaskan diri dari dosa selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu sebaik-baik pelaku dosa adalah orang yang mau bertaubat. Nah, kita semuanya siapapun itu, maka dia nggak bisa melepaskan diri dari dosa, apakah dosa besar, dosa kecil. Nah, jangankan orang biasa seperti kita, seorang wali pun itu tidak maksum dari dosa. Seorang wali itu mereka tidak tidak dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Bisa saja mereka itu jatuh kepada dosa. Mereka hanya dijaga dari kekufuran. Seseorang kalau sudah menjadi seorang wali, maka dia nggak akan jadi musuh Allah. Artinya dia tidak akan jatuh kepada kekufuran. Dia tidak akan mengucapkan kata-kata kufur. Dia tidak akan melakukan perbuatan kufur. Dia tidak akan meyakini keyakinan kufur. Itu kalau jadi wali. Tetapi dia tidak dijaga oleh Allah dari melakukan dosa baik kecil maupun besar. Maka dimungkinkan ada para wali yang pernah melakukan dosa besar. Tetapi namanya seorang wali, jika dia melakukan dosa besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan memberikan peringatan kepadanya sehingga dia segera untuk bertaubat dari dosanya. Dan orang yang bertaubat dari dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah. Banyak hadis yang menjelaskan, diantaranya at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang nggak punya dosa sama sekali. Jadi taubat ini penting ya. Kalau orang itu mau taubat, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Mau bertaubat. Dalam hadis yang lain disebutkan man taba taballah. Barang siapa yang mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan menerima taubat dia. Kuncinya dia mau bertaubat, gitu saja. Jadi selain tentu dosa kekufuran atau syirik, seperti yang sudah sering kita jelaskan. Ada dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah manakala orang itu mati dalam keadaan tersebut, yaitu dosa kufur atau syirik. Kalau seseorang itu kufur kepada Allah sampai mati, maka dosa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi kalau ada orang jatuh kepada kekufuran atau kesyirikan, kemudian dia mau kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu pun masih bisa diampuni oleh Allah. Misalnya ada seseorang yang dulu pernah beribadah kepada setan, beribadah kepada batu besar misalnya. Kemudian dia sadar bahwa itu adalah kekufuran. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, niat masuk ke dalam agama Islam. Setelah itu dia bertaubat kepada Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak diampuni itu adalah manakala seseorang kufur atau melakukan kufur syirik sampai mati dia belum kembali kepada agama Islam, maka tempatnya adalah jahanam selamanya. Tetapi jika seseorang itu mau kembali kepada agama Islam, maka dia berpeluang untuk diampuni oleh Allah, apalagi kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu nggak bisa lepas dari dosa, tetapi bukan berarti kita nggak bisa lepas, ya udah saya lakukan. Itu namanya bukan tidak lepas. Itu maksudnya apa? Sulit, berat untuk bisa menghindarinya. Untuk menghindari dosa itu
sulit, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi bukan berarti ditolerir, nggak masalah berbuat dosa, bukan begitu maksud kita. Kita harus berusaha untuk menghindari dosa. Tetapi sekuat-kuatnya kita menghindari dosa, tetap akan jatuh kepada dosa. Tetapi ya diusahakan jangan terlalu besar dosa itu, atau terlalu banyak dosa itu kita lakukan. Sekuat tenaga kita tidak melakukan dosa, tetapi akan jatuh juga pada dosa. Apalagi orang yang nggak berusaha menghindari dosa, maka akan setiap hari akan jatuh kepada dosa, karena dia nggak berusaha untuk menghindarinya. Seseorang yang berusaha keras untuk menghindari dosa, itu saja masih bisa jatuh kepada dosa. Nah, ketika seseorang itu jatuh kepada dosa atau maksiat, maka apa? Dia harus bertaubat. Nah, dia harus bertaubat. Taubat ini wajib dilakukan, ya, wajib dilakukan seketika, fauran. Dalam kitab ini mu'allif menyebutkan fauran. Fauran itu artinya apa? Begitu seseorang melakukan dosa, saat itu juga dia bertaubat kepada Allah. Jadi begitu selesai dia melakukan taubat, atau mungkin di tengah-tengah dia melakukan dosa, langsung ingat, oh ini dosa, langsung dia bertobat kepada Allah. Atau sesaat dia, ketika dia melakukan dosa, dia tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Begitu dia punya kesadaran bahwa itu adalah dosa, maka fauran dia harus langsung bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Fauran, jangan menunggu-nunggu. Jangan menunggu-nunggu besok saja saya bertaubat. Apalagi nanti saja kalau sudah tua saya bertaubat. Masih muda, diperbanyak dosanya. Nanti kalau sudah tua saya baru bertaubat. Nah, ini apa? Ini tentu sesuatu yang tidak benar. Nah, kenapa? Karena seseorang itu tidak mengetahui kapan dia mati, itu nggak tahu. Ini yang jadi masalah. Seandainya seseorang itu mengetahui kapan dia akan mati, misalnya dia akan mati nanti umur 60, mungkin dia bisa mengatakan, nanti saja saya bertaubat. Tetapi karena seseorang itu tidak tahu, bahkan kematian itu selalu datang tiba-tiba. Kematian selalu datang tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Bahkan orang sudah sakit lama pun tiba-tiba juga dia datangnya. Karena apa? Karena dia belum menyadari. Dia sudah diberi kode dengan sakit. Dia sudah diberi kode dengan badan yang lemah. Dia sudah diberi kode dengan rambut yang mulai memutih. Dia sudah diberi itu, nggak sadar-sadar juga, tidak bertaubat juga. Ternyata kematian datang begitu tiba-tiba. Sebagian orang tiba-tiba betulan, artinya dia dalam kondisi sehat, kemudian tiba-tiba dia jatuh, kemudian dia mati, atau dia tidur nggak bangun lagi, dan seterusnya. Ini apa permasalahannya? Karena itu taubat ini fauran, taubat ini wajib dilakukan secara langsung, tanpa boleh menunggu ini dan itu. Fauran, secara langsung. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Begitu melakukan dosa, segera bertaubat dari dosa itu. Kalau nanti ngulangi lagi, itu masalah nanti. Yang penting kita bertekad tidak mengulanginya lagi. Seandainya terjadi lagi, karena kita manusia biasa, taubat lagi. Taubat lagi. Hari ini melakukan dosa A, minggu depan melakukan dosa A lagi, taubat lagi. Urusannya nanti kalau seminggu lagi melakukannya lagi, ya taubat lagi, begitu. Bukan nunggu nanti jangan-jangan saya masih dosa lagi, ya nanti aja sekalian taubatnya. Ini nggak benar. Karena apa? Karena jika itu dilakukan, maka
nanti di sini akan seseorang menyesal ketika dia tiba-tiba mati belum dia bertaubat dari dosa-dosanya. Nah, maka di sini fauran, udah nggak usah nunggu-nunggu. Jangan-jangan setelah ini semenit lagi, jangan-jangan 5 menit lagi dia akan mati dalam keadaan belum bertaubat. Nah, ini sangat berbahaya. Ketika seseorang mati dalam keadaan belum bertaubat, ini akan sangat berbahaya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian taubat ini wajib dilakukan baik dari dosa kecil maupun dosa besar. Jadi tidak memandang. Sebagian mengatakan, sebagian ada yang memiliki pemahaman bahwa taubat ini wajib dilakukan hanya dari dosa besar saja. Kalau dosa kecil nggak perlu taubat, sudah terhapus sendiri. Memang ada sebagian dosa kecil itu yang bisa terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Karena dalam hadis disebutkan bahwa al-hasanat itu yudhibna as-sayyi'at, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, hadis itu memang betul, dan memang sebagian kebaikan seperti misalnya sholat itu bisa menghapus dosa yang kita lakukan. Puasa itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sedekah dan sebagian amal soleh itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh seseorang. Dikatakan apa? Bisa menghapus, bukan berarti pasti menghapus. Karena apa? Permasalahannya itu bukan apakah menghapus atau tidak menghapus. Kalau menghapusnya, menghapus artinya menjadikan dosa itu diampuni oleh Allah, itu iya. Tetapi permasalahannya adalah apakah amal kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Apakah ketika kita sholat kita ini sholat yang diterima oleh Allah sehingga bisa menghapus dosa? Kalau ternyata sholat kita itu bukan sholat yang diterima oleh Allah, ya tidak bisa menghapus dosa yang kita lakukan. Apakah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah? Itu yang kita nggak tahu, itu masalahnya. Bahwa kebaikan itu bisa menghapus dosa yang dilakukan oleh seseorang, betul. Tetapi apakah kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah sehingga bisa menghapus dosa yang kita lakukan? Ini yang nggak ada kepastian. Untuk itulah maka seseorang wajib bertaubat dari dosa apapun, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Nggak boleh seseorang meremehkan dosa kecil. Sebagian orang ketika dijelaskan ini dosa besar, ini dosa kecil, punya anggapan dalam dirinya bahwa kalau begitu, kalau dosa kecil saya lakukan, kalau dosa besar saya jauhi. Sebagian orang ada yang berpikiran seperti itu. Nah, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang tidak benar. Ketika kita melakukan dosa itu, jangan kita melihat pada yang sering kita sampaikan, jangan kita melihat pada dosa itu kecil atau besar. Sekali lagi, ketika kita melakukan dosa, jangan melihat apakah dosa itu dosa kecil atau dosa besar. Tetapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Itu. Yang kita pikirkan apa? Kita bermaksiat kepada siapa? Kita berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang memberi hidup kita. Allah yang memberikan udara ini, oksigen untuk kita bernafas. Allah yang memberikan makan kepada kita, yang memberikan minum.
Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang menciptakan bumi tempat kita bertempat tinggal. Allah yang menciptakan begitu banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Allah yang memberikan mata sehingga kita bisa melihat. Allah yang memberikan telinga sehingga kita bisa mendengar. Allah yang memberikan lisan sehingga kita bisa bicara. Allah yang memberikan tangan, kaki, dan seterusnya. Begitu nikmat yang sangat banyak. Kepada Dialah kita bermaksiat. Apakah Allah yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak tiada terhitung, kita nggak bisa menghitungnya, kemudian kita melakukan dosa kepadanya? Itulah yang mesti kita pikirkan. Bukan kita melihat, oh kecil, oh ini kecil, oh ini kecil, oh ini besar. Bukan begitu. Tetapi pikirkanlah bahwa kita berbuat maksiat itu kepada Allah pencipta alam semesta ini, yang telah melimpahkan, menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar kepada kita semuanya. Nah, ini. Jadi sekali lagi, dosa yang wajib ditaubati itu bukan hanya dosa besar, tetapi dosa besar juga dosa kecil. Harus langsung seseorang bertaubat darinya. Dan pengampunan Allah itu sangat luas. Allah itu ghafirudz dzunub. Allah itu zat yang mengampuni dosa. Al-Ghaffar, zat yang maha pengampun. Siapapun hambanya yang meminta ampunan kepadanya, maka Allah akan mengampuninya. Selama tadi dia tidak melakukan kufur atau kesyirikan. Bahkan kalau seseorang melakukan kekufuran atau kesyirikan, tetapi dia mau kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu pun masih berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, mengampuninya Allah itu luar biasa, sangat besar sekali. Seandainya seseorang itu dosanya sudah memenuhi bumi ini, seandainya seseorang itu dosanya sudah sebesar Gunung Kelut misalnya, tapi nggak begitu besar Gunung Kelut, gunung yang paling tinggi misalnya, itu jika dia mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti dia tidak punya dosa sama sekali. Itulah Allah Maha Pengampun. Tidak semestinya seseorang untuk putus asa dari rahmat Allah. Bahkan sudah kita sebutkan, putus asa terhadap rahmat Allah adalah dosa. Rahmat Allah sangat luas, pengampunan Allah sangat luas. Maka hendaknya seseorang bersegera untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukannya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Seandainya seseorang dari mulai balik dia sudah berbuat maksiat, yang haram dikerjakan semuanya, yang wajib ditinggalkan semuanya, sampai umur 60 tahun baru taubat, itu pun Allah akan mengampuninya jika dia memang betul-betul bertaubat kepada Allah. Nah, tapi jangan salah paham seperti tadi, oh iya ya, kalau gitu akhir-akhir aja berbuat bertaubat, sekarang berbuat maksiat sebanyak-banyaknya. Itu tadi, siapa yang tahu kamu sampai umur 40 tahun, sampai 60 tahun? Jangan-jangan umur kamu tinggal 5 menit. Nah, ini yang menjadi masalah itu. Sehingga seseorang harus bertaubat. Banyak sekali orang yang berprinsip seperti itu. Nah, dulu saya pernah menemui seseorang yang berprinsip seperti itu. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan pulang kampung, nanti saya akan fokus ibadah. Sekarang ya sholat gak dikerjakan, nanti aja kalau sudah tua, sudah fokus. Sekarang saya fokus kerja, nanti kalau sudah tua saya akan fokus ibadah.
dan seterusnya. Dia mengatakan banyak hal, intinya dia akan menjadi baik di hari tuanya. Ternyata apa? Terbukti dia nggak sampai tua sudah mati. Yang seperti ini yang jadi masalah, sehingga seseorang harus bersegera untuk bertaubat dari dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Taubat yang diterima itu adalah taubat yang memenuhi ketentuan-ketentuan taubat. Jadi agar taubat itu diterima, itu ada rukunnya, arkanu taubah. Tidak begitu saja. Maka beruntung bagi orang yang berilmu. Karena orang berilmu, kalaupun dia melakukan dosa, dia tahu tata cara taubatnya. Tapi kalau orang bodoh, dia belum pernah belajar babut taubah seperti yang hari ini kita pelajari, bisa jadi dia ingin bertaubat, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar terhapus dosa-dosanya. Mereka terus melakukan dosa, tetapi nggak tahu bagaimana cara menghapus dosanya. Karena itu sering kita sampaikan, orang yang berilmu selalu lebih baik, lebih utama dari orang yang tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Artinya enggak sama. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Orang berilmu itu mencari pahala mudah. Orang berilmu menghapus dosanya juga tahu, mudah bagi dia untuk menghapus dosa yang dia lakukan. Mencari pahala itu mudah bagi mereka, karena tahu tata caranya, tahu jalannya. Kalau dia melakukan dosa, dia juga tahu tata cara taubatnya. Tapi bagi orang yang berdosa, terkadang dia melakukan dosa saja nggak merasa kalau itu dosa. Kalau dia nggak merasa bahwa itu dosa, bagaimana dia menyadari kemudian bertaubat darinya? Wong itu dosa saja dia nggak tahu, dikira biasa-biasa saja. Kalau dia sudah nggak tahu bahwa itu dosa, selamanya dia nggak akan bertaubat dari dosa itu. Wong yang tahu saja bahwa itu dosa, itu bisa nggak bertaubat sampai mati. Apalagi dia nggak tahu kalau itu dosa, maka dibiarkan dosa itu. Begitu saja dia lakukan, bahkan dia rutinkan setiap hari tanpa merasa, tanpa menyadari bahwa itu sebuah dosa. Itu orang bodoh. Karena itu ilmu dikatakan dari awal, ilmu di sini adalah kunci kebaikan. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama. Orang yang tanda kebaikan bagi seseorang apabila seseorang senang belajar ilmu agama, itu tanda kebaikan. Karena dia akan mengetahui hal-hal yang bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat. Dia akan tahu itu. Dengan begitu seseorang bisa kehidupannya bisa dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Jika dia jatuh dalam kemaksiatan, maka dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mencela, menghina para ulama pun nggak boleh. Karena bagaimanapun keadaan para ulama, seburuk apapun keadaan mereka, kelakuan mereka, tetap mereka lebih utama daripada orang bodoh. Nah, ironisnya yang mencela itu orang bodoh juga. Nah, ini yang bermasalah ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi agar taubat itu diterima, maka ada ketentuan-ketentuannya yang kita sebut dengan arkanut taubah, rukun-rukun taubat. Yang pertama adalah menyesal. Menyesal dalam hati. Karena hakikat dari taubat itu adalah menyesal itu. Dalam hadis disebutkan an-nadamu taubatun.
An-nadamu taubatun. Menyesal itulah taubat. Jadi yang disebut taubat adalah menyesal dalam hati. Menyesal bagaimana? Menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah. Jadi menyesal bagaimana? Menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah. Nah, dia dalam hatinya, kenapa saya melakukan dosa ini kepada Allah? Kenapa saya melakukan dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah? Itu yang dimaksud taubat di sini. Bukan menyesal karena sudah terbuka kedoknya di masyarakat, karena sudah ketahuan baru menyesal. Nah, saya nyesal melakukan ini, jadinya semua orang tahu kalau saya melakukan ini. Ini namanya apa? Ini menyesal juga, tetapi bukan taubat. Nah, menyesal tetapi bukan taubat. Ya lumayan. Nah, lumayannya apa? Dia akan berhenti dari melakukan dosa itu karena sudah ketahuan. Tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Karena dia menyesalnya apa? Karena manusia, bukan karena Allah. Jadi taubat itu menyesal karena Allah, menyesal karena telah berbuat dosa kepada Allah, bukan menyesal karena sudah terbuka kedoknya di masyarakat. Nah, jadi an-nadamu taubatun. Menyesal itulah yang disebut taubat. Hakikat dari taubat itu menyesal itu yang paling utama. Kalau nggak ada penyesalan dalam hati, ya nggak ada taubat namanya. Nggak ada taubat jika hatinya tidak menyesal dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melepaskan al-iqla, melepaskan atau meninggalkan dosa yang dilakukan seketika. Jadi kalau seseorang sudah selesai dari berbuat dosa itu, kemudian timbul penyesalan dalam hati telah melakukan itu, maka berarti dia tidak akan melakukannya lagi. Kalau dia kesadaran itu muncul di tengah-tengah melakukan dosa, maka seketika itu dia tinggalkan dosa itu, dia tinggalkan tempat maksiat itu, dia tinggalkan perbuatan maksiat itu. Dalam hatinya muncul penyesalan atas dosa yang dia lakukan. Nah, jadi ini mutlak juga melepaskan ini. Kalau seseorang menyesal tapi terus melakukan, itu namanya bukan menyesal. Menyesal kok tetap dilakukan. Menyesal apa enggak itu? Ya enggak menyesal. Menyesal kok tetap dikerjakan. Hatinya menyesal, dosanya tetap berjalan. Nah, itu sebenarnya nggak sinkron kalau seperti itu. Yang sinkron adalah ketika seseorang itu menyesal, maka dia langsung meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu. Jadi dia bertekad kuat untuk apa? Tidak lagi melakukan perbuatan dosa yang sama. Pokoknya setelah ini saya nggak akan melakukan ini lagi karena ini dosa. Nah, jadi dia bertekad seperti itu. Lah kalau kemudian dia melakukannya lagi bagaimana? Ya taubat lagi. Yang penting tadi sudah bertekad kuat ya. Bukan berarti kemudian taubat yang pertama itu tidak sah, sudah sah. Kalau seseorang sudah bertekad, saya tidak akan pernah melakukan dosa ini lagi, tidak harus diucapkan. Ini azam itu di dalam hati. Ini seandainya diucapkan itu bunyinya begitu ya. Karena nggak harus diucapkan. Karena di sini adalah tekad dalam hati. Saya tidak akan pernah melakukan dosa ini lagi. Nggak lama baru seminggu melakukannya lagi. Bagaimana? Yang pertama sudah diampuni oleh Allah. Karena di sini sudah ada tekad kuat dalam hati. Nah, adapun yang kedua, ini dosa baru yang wajib ditaubati dengan taubat yang baru. Begitu seterusnya. Nah, jadi bukan berarti kalau seseorang mengulangi dosa yang sama, berarti taubat yang pertama tidak diampuni. Bukan berarti seperti itu.
Nah, dosa pertama, kalau taubatnya itu memang sudah betul-betul, dia memang betul-betul menyesal, dia memang sudah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, tapi seminggu lagi itu kecelakaan. Nah, kecelakaan artinya nggak sengaja, ya pasti sengaja, tetapi dia ketika itu pikirannya entah apa kalah dengan hawa nafsunya sehingga dia melakukannya kembali. Nah, maka dia apa? Di sini dia wajib bertaubat lagi dari dosa yang kedua. Kalau yang kemudian seminggu lagi melakukan dosa yang sama, maka bertobat yang ketiga, begitu seterusnya. Artinya ketika taubat itu sudah sudah sah mengikuti ketentuan ini, dia sudah menyesal di dalam hati, kemudian dia sudah meninggalkan perbuatan itu, kemudian dia sudah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka ketika itu taubatnya sudah sah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika kemudian terjadi dosa yang baru, maka itu adalah wajib ditaubati lagi dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah kita sebutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sekarang apabila dosa itu berkaitan dengan anak Adam, bagaimana? Berkaitan dengan sesama manusia. Jadi ini dosa berkaitan dengan anak manusia, berkaitan dengan manusia. Dosanya kepada siapa? Dosa kepada Allah. Dosa itu kepada Allah, bukan dosa kepada sesama manusia, tetapi berkaitan dengan sesama manusia. Misalnya kita atau seseorang misalnya memukul orang lain dengan secara zalim, itu dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah, berkaitan dengan manusia. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Kenapa kok dosa kepada Allah? Karena Allah melarang dia untuk melakukan itu. Nah, dalam hadis kan sudah disebutkan bahwa di sini juga mim'asi aliyat, nah, itu ad-darb bi ghairi haq, memukul tanpa hak, disebutkan di sini. Maksiat kepada Allah, dosa tangan. Nah, artinya ketika seseorang itu memukul seorang muslim tanpa hak, berarti dia telah berbuat dosa kepada Allah yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini. Nah, maka artinya apa? Yang mengampuni dosa itu Allah, bukan manusia. Nah, maka jika seseorang melakukan perbuatan seperti itu, mencaci maki orang, ngerasani orang, kemudian mengadu domba orang, memukul orang, itu berarti dosa kepada Allah berkaitan dengan manusia. Nah, yang seperti itu maka untuk bertaubatnya, dia harus meminta maaf kepada orang tersebut, meminta halalnya, atau kalau itu berupa mengambil sesuatu barang milik orang lain, maka dia harus mengembalikannya atau meminta halalnya. Misalnya pernah dia mengambil jambu milik tetangganya misalnya tanpa izin misalnya, kecuali kalau memang sudah diperbolehkan. Nah, ini seandainya nggak diperbolehkan, kemudian dia mau bertaubat, maka dia harus minta halalnya. Nah, dulu saya pernah makan punya kamu ini tolong dihalalkan ya. Nah, itu apa? Itu kewajiban dia untuk bertaubat. Atau kalau kamu nggak nganu, saya ganti. Ini saya ganti uang, atau saya ganti dengan benda yang sama yang dia ambil. Itu jika berkaitan dengan manusia seperti itu. Atau kalau dia tadi memukulnya, ya meminta maaf, ganti sampean pukul saya misalnya dengan cara yang sama. Kalau nggak mau memaafkan misalnya, ganti saja dipukul misalnya. Itu agar dia memaafkan. Nah, ini apa? Ini caranya seperti itu.
Nah, kalau seandainya kemudian dia tidak mau memaafkan bagaimana? Ya tidak masalah. Karena apa? Yang mengampuni dosa itu Allah, bukan dia. Bukan berarti kalau dia nggak mau memaafkan kita, Allah nggak mengampuni, enggak. Allah yang mengampuni dosa. Allah itu yang ghafiruz dzunub. Allah yang ghafar. Dia tidak bisa mengampuni dosa kita. Yang mengampuni dosa kita adalah Allah, karena kita berdosa kepada Allah. Nah, jadi kalau seseorang, karena ini sering muncul pertanyaan, saya sudah minta maaf, tetapi dia tidak mau memaafkan saya. Ya sudah, Allah yang akan mengampuni dosa kita, bukan dia. Tugas kita sebagai syarat atau rukun kita untuk bertaubat, kita harus minta maaf agar Allah mengampuni kita. Tapi kalau kemudian kita minta maaf, dia tidak memaafkan, maka ya sudah, kan tugas kita cuma minta maaf, bukan tugas kita mendapatkan maaf, tetapi tugas kita adalah meminta maaf. Karena orang itu ada yang pemaaf, ada yang nggak pemaaf. Nah, kita salah sedikit saja dia nggak akan memaafkan, bisa terjadi seperti itu. Nah, ada juga orang yang nggak kita mintai maaf, dia sudah memaafkan duluan. Artinya pengampunan Allah itu bukan tergantung kepada pemaafan dari orang, tetapi bagaimana kita, apakah kita sudah meminta maaf apa enggak. Itu yang kita perhatikan. Hadirin rahimakumullah, itu jika berkaitan dengan anak Adam. Dalam hadis disebutkan, man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Nah, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya terhadap kehormatannya atau lainnya, maka hendaknya dia meminta orang tersebut menghalalkan dirinya dari perbuatan aniaya tersebut hari ini, artinya ketika di dunia, sebelum datang hari tidak ada uang dan tidak ada dinar, yang dia nggak bisa menggantinya lagi nanti di akhirat. Kalau sekarang, kalau kita pernah ngambil uangnya orang, masih ada uang sekarang untuk bisa membayarnya, untuk bisa menggantinya, untuk bisa meminta halalnya, masih bisa. Tetapi kalau nanti sudah kiamat, maka sudah nggak ada lagi, nggak ada lagi dinar wala dirham, sudah nggak ada lagi kita uang untuk bisa menggantinya lagi di sana. Maka jika nanti seperti itu, seseorang mati dalam keadaan dia masih punya tanggungan kepada seseorang yang pernah dia ambil barangnya secara zalim, misalnya, maka apa yang pernah dia sakiti, pernah dia caci, pernah dia dia ghibai misalnya, maka nanti pada hari kiamat akan diambil amal soleh darinya sebanding dengan perbuatan kezaliman yang dia lakukan. Jadi apa yang dia lakukan, kebaikannya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala yang dia ambil diberikan kepada orang yang dizalimi. Nah, kalau misalnya seseorang dirasani oleh orang, ini senang ini mestinya, karena nanti di akhirat jika dia tidak minta maaf, nanti apa? Kebaikan orang yang tersebut, pahala amal kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang ini, diberikan. Dia tanpa berbuat amal soleh, dia bertambah pahalanya. Nah, itu. Jika dia punya kebaikan, maka kebaikannya. Kalau kurang, ternyata dia kebaikannya sedikit sekali. Sehingga apa? Kurang. Apabila tidak memiliki amal soleh,
maka akan diambilkan dosa saudaranya dan dilimpahkan pada dirinya. Jadi sudah diambil kebaikan-kebaikannya, pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Ternyata kurang, maka dosanya orang ini diberikan kepada orang itu. Nah, itu bahayanya ketika seseorang memiliki dosa sesama manusia yang berkaitan dengan manusia. Maka akibatnya seperti itu jika seseorang tidak meminta halalnya. Jika seseorang tidak meminta maaf di dunia, maka di akhirat dia akan seperti itu. Eman, kita sudah banyak berbuat kebaikan misalnya, tetapi kebaikan itu ternyata pahalanya diberikan orang lain yang kita zolimi. Nah, kepada orang lain yang kita sakiti, diberikan kepada dia. Nah, kalau pahala kita itu banyak, ya diambil sedikit nggak masalah. Masalahnya kalau kebaikan kita itu sedikit, habis malah kurang untuk nambeli itu, maka dosa mereka diambil diberikan kepada kita. Artinya memperberat azab nanti di akhirat. Waliyadzubillahi ta'ala. Nah, semoga kita dilindungi dari itu. Maka berhati-hati ya, dalam pergaulan sesama manusia itu harus berhati-hati karena akan berkonsekuensi nanti di akhirat. Orang yang melakukan perbuatan kezaliman dan seterusnya terhadap sesama muslim. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Kemudian apabila dosa itu berkaitan dengan meninggalkan perkara yang wajib, misalnya dosanya berupa meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, misalnya dosanya seperti itu, maka dia wajib mengqadhanya. Jadi selain tadi ketentuan dia harus menyesal dalam hati, kemudian meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dia juga harus mengqadhanya. Jadi kalau dia meninggalkan sholat berapa tahun atau berapa banyak, sebagian orang meninggalkan sholat bertahun-tahun, bahkan ada sebagian sejak balik belum sholat. Jadi sejak dia balik belum sholat. Bagaimana ini taubatnya? Nggak bisa cukup hanya menyesal saja, maka dia juga menambahkannya dengan qadha. Kalau dia 5 tahun nggak sholat, ya udah diqadha 5 tahun itu. Kalau 10 tahun dia nggak sholat, 10 tahun dia harus qadha sholat itu. Dia harus gunakan waktu-waktunya untuk mengqadhanya. Udah pagi ini kosong, udah sholat terus sampai habis sholat yang pernah ditinggalkan. Gunakan waktu yang tersisa, sholat sunnah sementara tidak dilakukan dulu, lakukan qadha sholat yang pernah dia tinggalkan. 5 tahun 5 tahun, 10 tahun 10 tahun, dikerjakan. Terus dia mengqadha sholatnya sampai selesai dia mengqadhanya. Ini kalau apa? Dosanya berupa meninggalkan kewajiban. Kalau dia misalnya pernah meninggalkan puasa, berapa kali? Misalnya 2 tahun nggak puasa, maka dia harus mengqadhanya dengan berpuasa 2 tahun itu. 2 tahun artinya berarti 2 Ramadan dia harus mengqadhanya. Kalau sudah lewat berarti ada kewajiban membayar fidyah. Membayar fidyah setiap harinya 1 mud, kurang lebih 6 on. Itu apa? Itu setiap 1 harinya. Karena kalau sudah numpuk misalnya Ramadan ini, Ramadan kemarinnya lagi, berarti sudah dihitung per tahunnya itu 1 mud per harinya. Jadi ini kalau berkaitan dengan meninggalkan perkara yang wajib, maka harus mengqadha. Nggak cukup dengan hanya sekedar menyesal dalam hati saja,
ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan, tetapi dia ada kewajiban mengqadha. Mengqadha itu melakukannya lagi meskipun di luar waktunya. Di luar waktunya. Bagi seseorang yang merasa pernah meninggalkan sholat, maka dia harus waktu-waktunya gunakan untuk mengqadha sholatnya. Jangan sampai nanti mati belum mengqadha sholat yang pernah ditinggalkannya. Karena yang seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa sholat adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu alal abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali amal yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Sholat 5 waktu ini yang nanti akan kita ditanya pertama, sebelum yang lain ditanyakan, yang ditanya pertama adalah sholat. Artinya menunjukkan betapa pentingnya sholat ini bagi kita. Jika seseorang itu kemudian ternyata masih ada sholat yang belum, atau sholat yang ditinggalkannya atau belum diqadha misalnya, yang dia pernah tinggalkan dan belum diqadha, maka dia di sini akan terkena masalah. Dia akan berhak untuk diazab dengan dosa yang dilakukannya tersebut. Jadi jika berupa kewajiban yang ditinggalkan, maka wajib untuk diqadha. Nggak ada cara selain dia memenuhi ketentuan taubat yang tadi kita sebutkan, kemudian dia mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan. Jika berupa dosa yang berkaitan dengan manusia, maka dia harus meminta halalnya. Dia harus meminta maaf kepadanya terkait perbuatan yang dilakukan kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa ini ada yang disebut dosa taubat, itu ada yang disebut dengan taubat kamilah. Ada taubat yang ghairu kamilah. Taubat kamilah itu dosa dari taubat dari semua dosa. Kalau yang ghairu kamilah itu dosa yang bertaubat dari sebagian dosa. Misalnya saya bertaubat dari minum khamr, itu berarti dia yang diampuni dosa itu saja. Tapi kalau taubat kamilah itu seseorang yang taubat dari semua dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian ada taubat nasuha, ada taubat ghairu nasuh. Kalau taubat nasuha itu taubat yang memang dia tidak akan mengulanginya kembali. Kalau taubat ghairu nasuh itu yang masih diulangi lagi. Ini waktu sudah habis. Semoga bermanfaat apa yang kita baca pada hari ini. Bagian akhir dari kitab ini insya Allah hari Senin akan kita kembali kepada pembahasan tentang masalah fikih, yaitu masalah sholat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.